selamat datang di Monocline. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Ada beberapa subbab yang akan kita pelajari kali ini, yaitu perkembangan sistem periodik unsur, kemudian susunan sistem periodik unsur, dan sifat-sifat sistem periodik unsurnya. Setelah para ahli secara terus-menerus menemukan unsur-unsur baru, maka jumlah unsur semakin banyak dan hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, para ahli berusaha membuat pengelompokan sehingga unsur-unsur tersebut dapat tertata dengan baik. Puncak dari usaha tersebut adalah terciptanya suatu tabel unsur yang disebut sebagai sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini mengandung banyak sekali informasi tentang sifat-sifat unsur, sehingga sangat membantu dalam mempelajari unsur-unsur yang kini berjumlah tidak kurang dari 118 yang meliputi unsur alam dan unsur sintetis. Seiring berkembangnya ilmu kimia, usaha pengelompokan unsur-unsur yang semakin banyak tersebut dilakukan oleh para ahli dengan berbagai dasar pengelompokan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mempermudah dalam mempelajari sifat-sifat unsur. Dimulai pada tahun 1829 oleh Johann Wolfgang de Brenner, ia mengelompokkan unsur-unsur yang sangat mirip sifatnya. Ternyata, tiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga kelompok tersebut disebut triad. Apabila unsur-unsur dalam satu triad disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif maupun sifat-sifat unsur pertama dan ketiga. Sistem triad ini ternyata ada kelemahannya. Sistem ini kurang efisien karena ternyata ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam satu triad, tetapi memiliki sifat-sifat mirip dengan triad tersebut. Usaha selanjutnya dilakukan oleh seorang ahli kimia asal Inggris bernama A.R. Newlands pada tahun 1864 mengumumkan penemuannya yang disebut dengan hukum oktav. Newlands menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, yaitu unsur ke-1 dan ke-8 dan unsur kedua dengan unsur ke-9 menunjukkan kemiripan sifat. Hukum oktav ini juga mempunyai kelemahan karena hanya berlaku unsur-unsur yang ringan. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Misalnya, Seng yang memiliki sifat cukup berbeda dengan Be, Mg, dan Ca. Kemudian, pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev, berdasarkan pengamatannya pada 63 unsur yang sudah dikenal pada waktu itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifatnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan terulang secara periodik. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal, yaitu disebut dengan golongan. Sedangkan lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut dengan periode. Sistem periodik Mendeleev ini memiliki kelemahan dan juga keunggulan. Kelemahan sistem ini adalah pada penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Selain itu, masih ada banyak unsur yang belum dikenal. Sedangkan keunggulan sistem periodik Mendeleev ini adalah bahwa Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal. Kurang lebih 45 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik unsur sesuai dengan kenaikan nomor atom unsurnya. Jadi, sifat periodik lebih tepat dikatakan sebagai fungsi nomor atom. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik unsur modern merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev.
Sistem periodik unsur modern yang disebut sebagai sistem periodik bentuk panjang terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Periode pertama, kedua, dan ketiga disebut dengan periode pendek karena berisi sedikit unsur, sedangkan periode lainnya disebut dengan periode panjang, terbagi atas golongan A dan golongan B. Unsur-unsur golongan A disebut dengan golongan utama, sedangkan golongan B disebut dengan golongan transisi. Golongan-golongan B terletak antara golongan 2A dan 3A. Golongan B mulai terdapat pada periode ke-4. Sistem periodik unsur modern memiliki 7 periode. Unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama pada konfigurasi elektronnya terletak pada periode yang sama, yaitu nomor periode adalah jumlah kulit pada elektronnya. Sistem periodik unsur modern memiliki 8 golongan utama. Unsur-unsur pada sistem periodik modern yang mempunyai elektron valensi atau elektron kulit terluar yang sama pada konfigurasi elektronnya, maka unsur-unsur tersebut terletak pada golongan yang sama. Nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi. Saya punya atom litium dengan nomor atom 3, kemudian konfigurasinya adalah 2 dan 1. Nah, 1 ini merupakan elektron valensi pada atom litium. Karena elektron valensinya adalah 1, maka litium ini adalah golongan 1A. Oke, kemudian karena litium ini memiliki 2 kulit, ya, 2 kulit yaitu kulit K dan kulit L, sehingga litium ini disebut sebagai atom yang berada pada periode ke-2, ya. Kemudian kita akan lanjut untuk membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai kulit terluar. Bagi unsur-unsur yang segolongan, jari-jari atom ini makin ke bawah makin besar. Sebabnya, jumlah kulit yang dimiliki oleh atom makin banyak, sehingga kulit terluar makin jauh dari inti atom. Unsur-unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit yang sama, akan tetapi tidaklah berarti mereka memiliki jari-jari atom yang sama pula. Semakin ke kanan letak unsur, proton dan elektron yang dimiliki makin banyak, sehingga tarik-menarik inti dengan elektron makin kuat. Akibatnya, elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti. Jadi, bagi unsur-unsur yang seperiode, jari-jari atom makin ke kanan, makin kecil. Kemudian kita akan bahas tentang energi ionisasi. Untuk unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya makin ke bawah makin kecil, karena elektron terluar makin jauh dari inti. Gaya tarik intinya makin lemah, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode, gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat, sehingga energi ionisasinya pada umumnya makin ke kanan makin besar. Kemudian kita akan bahas tentang afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion muatan -1. Unsur-unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron. Jadi dari sifat ini kita dapat simpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya cenderung berkurang. Kemudian untuk yang dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya cenderung bertambah. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain.
Misalnya, fluorin memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keelektronegatifan fluorin lebih besar daripada hidrogen. Unsur-unsur yang segolongan, keelektronegatifannya makin ke bawah makin kecil, sebab gaya tarik intinya makin lemah. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode, atau dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya makin ke kanan makin besar. Akan tetapi perlu diingat bahwa golongan 8A tidak mempunyai keelektronegatifan. Hal ini karena sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Jadi keelektronegatifan terbesar pada golongan 7A. Oke, sekian yang dapat kita bahas kali ini mengenai sistem periodik unsur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye!